Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 1, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Isnan. Pak Isnan akan mengajarkan kalian semua di tema 7 sub tema 1 mengenai benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Tentunya masih di pembelajaran yang pertama. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi, Pak Isnan berpesan kepada kalian, karena saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19, Pak Isnan mengingatkan kepada anak-anak pentingnya menjaga kesehatan. Bagaimana caranya adik-adik? Siapa yang tahu? Nah, caranya dengan cara 3M. M yang pertama, kita harus selalu memakai masker dimanapun berada. Apalagi apabila kita keluar dari rumah. Dan M yang kedua, kita harus selalu cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian M yang terakhir adalah kita harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, kalian harus mematuhi protokol ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi ya. Tadi sudah Pak Isnan sampaikan bahwa kita hari ini akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Kita mulai dari benda yang hidup terlebih dahulu. Siapa yang tahu benda hidup itu apa? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Perhatikan dan simak terus video dari Pak Isnan. Kita mulai dari benda yang hidup. Benda hidup memiliki 4 ciri-ciri yang bisa kita ketahui. Ciri-ciri yang pertama adalah benda hidup dapat bergerak. Nah, benda hidup ini dapat bergerak dengan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Kemudian, memasuki ciri-ciri yang kedua adalah benda hidup memerlukan makanan sebagai sumber tenaganya. Dan untuk yang ketiga, benda hidup dapat tumbuh besar. Nah, jadi semakin lama dan semakin bertambah usia dari benda itu akan bertumbuh semakin besar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah benda hidup memerlukan bernafas atau benda hidup dapat bernafas. Dari keempat contoh dan 4 kriteria tadi merupakan dari ciri-ciri benda hidup. Pak Isnan ulangi lagi ya. Benda hidup tadi memiliki ciri-ciri yang pertama adalah benda hidup memerlukan makanan, yang kedua benda hidup dapat tumbuh besar, dan ketiga benda hidup dapat bergerak, dan yang terakhir benda hidup dapat bernafas. Nah, setelah kita mengetahui ciri dari benda hidup, Pak Isnan memiliki contoh ya yang termasuk dari benda hidup. Contoh pertama adalah tumbuhan. Yang kedua adalah manusia. Kemudian terakhir adalah hewan. Ketiga contoh tadi merupakan contoh benda hidup di sekitar kita. Bagaimana? Sudah anak-anak tahu ya ciri-ciri benda hidup. Jadi apabila sekarang kita menemukan ketiga contoh tadi, itu termasuk dari benda hidup. Nah, silakan dicermati ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang benda tak hidup di sekitar kita. Ciri-ciri yang pertama, benda tak hidup tidak memerlukan makanan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Yang ketiga, selanjutnya, benda tak hidup tidak dapat bertumbuh semakin besar. Dan yang terakhir, benda tak hidup tidak dapat bernafas. Nah, keempat tadi merupakan
merupakan ciri-ciri dari benda tak hidup. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja yang termasuk dari benda tak hidup. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali contoh dari benda tak hidup. Misalnya saja mainan yang anak-anak punya, kemudian ada sepeda, kemudian ada meja dan kursi dan lain-lain ya, yang merupakan benda tak hidup. Nah, jika kita berada di kelas juga ada banyak benda tak hidup. Contohnya papan tulis, lambang burung Garuda Pancasila, alat tulis, buku dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan contoh dari benda tak hidup di rumah dan di kelas. Baik anak-anak, berbicara tentang lambang burung Garuda Indonesia, kalian pasti sering menjumpai di kelas, bukan? Nah, biasanya lambang ini ditempel pada dinding, tepatnya di antara foto presiden dan wakil presiden negara Indonesia. Tahukah kalian bahwa di dalam lambang burung Garuda Pancasila ini terdapat sebuah perisai pada dadanya yang isinya tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila dengan berbagai simbol dan bunyi. Kita mulai dari simbol pertama ya. Sila yang pertama, simbolnya adalah bintang. Silanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua, simbolnya adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Dan selanjutnya adalah sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Sila yang keempat ini cukup panjang ya anak-anak, jadi harus diperhatikan ya. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, sila kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah simbol dan bunyi dari Pancasila. Kita wajib hafal dan mengetahui simbol-simbolnya. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Anak-anak masih semangat ya untuk belajar. Nah, setelah tadi kita belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita, Pak Isnan punya sebuah tebakan nih. Nah, Pak Isnan punya sebuah benda yang bernama topi. Menurut anak-anak, topi termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Coba kalian tebak. Pak Isnan beri waktu 5 detik ya untuk menebak. Sudah? Nah, apa jawabannya anak-anak? Betul sekali. Topi merupakan contoh benda tidak hidup. Berbicara tentang topi, Pak Isnan jadi teringat sesuatu nih anak-anak. Pak Isnan teringat sebuah lagu yang diciptakan oleh Pak Kasur yang berjudul Topi Saya Bunda. Nah, mari kita nyanyikan bersama ya. Tapi supaya lebih bersemangat, kita menyanyikannya dengan bersemangat ya. Kita mulai 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar,
Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Nah, itu tadi lagu dari Pak Kasur yang berjudul Topi Saya Bunda. Kalian bisa mengulanginya di rumah ya. Nah, semoga materi pada kesempatan hari ini yang telah Pak Isnan sampaikan dapat pahami ya. Sekian dari Pak Isnan. Pak Isnan berpesan supaya anak-anak tetap semangat walaupun belajar di rumah masing-masing. Terus semangat ya anak-anak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.